uang itu ibarat waktu. Kalau kita nggak bisa ngatur, jadi uang itu akan lewat begitu saja, akan berlalu begitu saja. Assalamualaikum teman-teman, udah lama kita nggak ketemu ya. Di video kali ini aku mau bikin video yang berbeda dari konten-konten video aku sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini aku mau membahas tentang tips atau cara pengelolaan uang dalam rumah tangga gitu. Tapi nggak cuma dalam lingkup rumah tangga aja. Bagi kalian yang masih single, mungkin tips yang aku mau sharing ke kalian itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang baru lihat video aku kali ini, jangan lupa di subscribe channel aku ya. Jadi selama beberapa tahun aku menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, aku coba beberapa strategi untuk pengelolaan keuangan, pastinya dari cara pembukuan itu yang semua pemasukan dan pengeluaran aku catat gitu. Terus ada juga aku pernah pakai kayak aplikasi gitu untuk memanage keuangan kita. Ada kalau misalnya ada pos-posnya gitu, tapi menurut aku dari beberapa cara atau tips yang aku terapkan untuk memanage keuangan keluarga aku itu kayaknya ada plus minusnya, tapi kurang pas aja gitu. Yang aku terapkan ya, kalau pembukuan itu kita cuman nyatet-nyatet, dan sedangkan uangnya itu ada di virtual, maksudnya ada di ATM gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih perencanaan, kita mau beli ini atau kita membutuhkan ini, tapi pada dasarnya ketika di lapangan aku suka kadang yang nggak terencana, karena kita kalau belanja atau transaksi apa tinggal gesek atau ATM itu, jadi kadang-kadang banyak yang kelebihan atau kebobolan, jadinya tuh nanti di akhir bulannya itu pembukuannya itu berantakan. Nah, aku mau share ke kalian semua, ke teman-teman semua. Beberapa bulan ini aku menerapkan cara atur uang dengan amplop. Nah, jadi mungkin cara kelola uang pakai amplop ini memang cara konvensional dibanding dengan cara-cara yang pakai aplikasi atau gimana. Tapi kalau aku pribadi, aku merasa lebih bisa atur uang dan lebih tepat, lebih rapi dalam pengelolaan keuangan keluarga aku. Jadi aku pengen share ke kalian nih, siapa tahu aja cara aku bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua dalam atur keuangan gitu. Jadi di sini aku mau jelasin konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah pemasukan. Misalnya nih, setiap bulan pemasukan yang kita terima, yang suami terima, kalau aku yang suami terima itu aku hitung semuanya. Pokoknya semua uang yang masuk dalam per bulannya itu aku hitung semua. Ada uang makan, semuanya pokoknya aku hitung. Nah, setelah itu aku jabarin nih pengeluaran yang wajib harus keluar setiap bulannya. Yang pertama, kalau aku nih, bagi teman-teman mungkin ada yang beda ya, tapi aku di sini kasih gambaran aku dulu tentang pengelolaan keluarga aku gini. Jadi kalau di aku itu ada cicilan. Yang pertama, cicilan itu bisa aja ada teman-teman yang kalau misalnya nyicil mobil, apa nyicil motor, atau bisa juga cicil rumah. Nah, itu bisa sisihkan uang, bukan sisihkan sih, memprioritaskan uang yang masuk untuk membayar cicilan dulu. Syukur-syukur teman-teman gak punya cicilan ya. Nah, itu. Nah, yang kedua, itu aku bikin pos kedua, yaitu rumah.
Jadi kalau di rumah ini kita ibaratkan kalau di dalamnya itu teman-teman mau bayar pos uangnya itu untuk bayar misalnya sewa rumah, ataupun kalau misalnya bayar IPKL, bayar PDAM, bayar listrik, bayar internet. Nah, itu semuanya masuk dalam pos rumah ini gitu. Nah, di pos rumah ini juga kan listrik itu kan tergantung pemakaian ya, tergantung pemakaian. Kalau misalnya kita lebih hemat, pastinya kita bayar lebih murah dong, maksudnya lebih sedikit gitu. Jadi sebenarnya ini nggak fix, ada beberapa poin yang nggak fix. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa hemat nih, kelebihan uang yang ada di pos ini, misalnya listrik atau PDAM itu kan nggak fix ya, tergantung pemakaian kita juga. Nanti kalau misalnya teman lebih, nanti sisanya bisa dipakai untuk bulan depan gitu. Nah, yang ketiga itu ada tabungan. Jadi di sini aku mewajibkan setiap bulannya aku masukin beberapa untuk tabungan gitu. Jadi tabungan menurut aku wajib sih. Kalau misalnya ada apa-apa ataupun ya memang kan kalau misalnya tabungan itu penting ya gitu. Kemudian pos yang keempat itu adalah kebutuhan pokok bulanan. Nah, di sini tuh aku kebutuhan pokok bulanan itu mendefinisikannya itu sebagai sesuatu yang harus aku beli. Pokoknya per bulan itu bendanya atau barangnya itu kuantitinya aku harus beli segitu gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan pokok bulanan itu aku di sini tuh ada beras, ada susu, ada Pampers, sama ada air galon sama gas. Jadi keempat barang itu harus aku sisihkan uangnya, harus aku hitung dulu nih, misalnya aku per bulan berasnya butuhnya berapa kilo gitu. Misalnya terus susu anak aku itu sebulan butuhnya berapa, Pampers berapa, air dan galon itu penggunaannya berapa. Nah, itu fix aku sisihkan uangnya sendiri khusus di kebutuhan pokok bulanan. Nah, ini beda lagi sama kebutuhan yang sabun, terus apa gitu-gitu, beda lagi. Nah, ini masuknya kebutuhan pokok bulanan. Nah, kemudian yang kelima ini belanja awal bulan. Nah, ini beda lagi. Kalau belanja awal bulan itu termasuk yang kita belanjakan awal bulan. Nah, ini itu nggak fix. Kalau belanja awal bulan itu meliputi kayak misalnya kalau teman-teman itu kayak sabun, peralatan mandi, peralatan kebersihan, apapun yang teman-teman butuhin kalau misalnya awal bulan. Adapun misalnya kalau misalnya beli stok Indomie atau minyak atau apapun lah, itu biasanya kalau ibu rumah tangga itu udah apa ya, itu masuknya ke belanja awal bulan. Jadi aku hitung dulu nih, kira-kira aku sebulan aku butuh minyak berapa liter atau sabun berapa liter gitu. Tapi kenapa aku bedakan sama kebutuhan pokok bulanan? Kalau belanja awal bulan ini isinya itu dia itu kalau kita pakainya hemat, ataupun kalau misalnya pas kita lagi pergi atau gimana kan nggak kepake tuh. Jadi ada kemungkinan misalnya bulan kemarin itu masih ada gitu. Jadinya ini belanja awal bulan ini aku pisah sama kebutuhan pokok yang memang kalau misalnya setiap bulan itu aku harus beli sejumlah itu gitu. Nah, jadi intinya pokoknya belanja awal bulan ini dia itu jumlahnya nggak fix karena kemungkinan bisa ada sisa penggunaan barang-barang yang dari bulan lalu dan masih ada, itu nggak harus kita beli. Jadi ini jumlahnya nggak fix per bulannya gitu ya. Terus pengeluaran selanjutnya, pos selanjutnya itu transport.
transport ini kalau misalnya teman-teman yang misalnya suaminya kerja atau memang sendirinya kalian teman-teman sendiri pun kerja, itu kalian bisa sisihkan uang transport. Ya teman-teman hitung aja deh, kalau misalnya teman-teman berangkat naik motor, bensinnya berapa, atau bisa naik KRL, tiketnya berapa, terus naik ojek online berapa. Jadi kalian hitung aja tuh sendiri, misalnya kosnya tuh berapa pulang pergi, atau misalnya nanti kalau kalian beli makannya berapa. Nah itu kalian masukin semua, dikalikan jumlah hari kerja teman-teman. Nah itu adalah bagian uang transport gitu. Jadi teman-teman bisa ngitung-ngitung nih, misalnya oh sehari itu gue jatahnya segini, jadi semaksimal mungkin gimana caranya biar nggak lebih dari pos yang udah disediakan gitu. Nah buat tips lagi nih biar lebih hemat dan lebih aman, teman-teman bisa bawa bekal aja untuk ke kantornya. Selain itu lebih higienis ya, lebih aman untuk kita di musim-musim pandemi seperti ini, juga lebih irit. Jadi sisa dari uang transport ini bisa kalian sisihkan gitu. Nah, kemudian ini juga ada amplop kesehatan. Ini untuk keluargaku wajib, karena kan kita nggak tahu. Misalnya nanti, alhamdulillah kalau dikasih sehat. Tapi kan kita nggak tahu juga kalau misalnya nanti sewaktu-waktu misalnya anak sakit atau suami sakit, atau enggak kalau aku sendiri sakit, ada kebutuhan-kebutuhan seperti obat atau ke dokter. Nah itu mesti setiap bulannya harus disisihkan. Nah alhamdulillah misalnya kalau bulan ini kita semua sehat, jadi kan uangnya masih ada dan itu masih bisa ditabung untuk bulan selanjutnya gitu. Nah kemudian ini adalah belanja harian. Jadi buat ibu rumah tangga, aku tuh salah satu strateginya, salah satu tipsnya, aku menerapkan belanja harian. Nah kalau misalnya belanja harian itu kalian misalnya dipatok aja, misalnya dikira-kira hari ini setiap harinya per harinya itu jatah kalian belanja itu berapa puluh ribu. Jadi kalau misalnya kalian udah belanja nih, terus kalian kepengen jajan apa gitu, ya udah kalau misalnya udah belanja sejumlah yang udah ditentukan, ya berarti kalau nggak ada pos uangnya ya ditunda gitu. Jadi teman-teman bisa ngerem pengeluaran. Ini bukan berarti pelit ya, tapi kita harus pinter-pinter mengelola keuangan gitu biar lebih efisien. Nah bisa juga kalau misalnya kita belanja nih, terus buat besoknya kita mau masak masih ada barang-barangnya. Nah uang yang kita nggak belanjain itu bisa buat pos buat jajan. Kalau misalnya pengen nggak masak atau mau GoFood atau mau beli makanan di luar gitu, nah itu bisa kalau misalnya teman-teman bisa pinter-pinter menyisihkan uangnya gitu. Nah kalau di aku itu ada nyisihin untuk per bulannya sodako gitu. Jadi wajib lah, kan sebagian rizki yang kita terima itu kan nggak semuanya milik kita. Jadi aku mewajibkan di keluargaku untuk per bulannya menyisihkan untuk sodako. Nah jadi ini pos yang terakhir itu adalah pos vacation, itu untuk penyisihan dana teman-teman untuk liburan gitu. Jadi mau liburan tanpa rencana itu juga kadang-kadang itu yang bikin, salah satu yang bikin aku keteteran untuk atur keuangan di bulan-bulan aku yang lalu, karena aku nggak ngerencanain dan aku nggak memberikan pos dana untuk liburan, tapi aku liburan gitu. Nah jadi intinya teman-teman, dari tips dan trik yang aku kasih semua untuk pengelolaan keuangan itu, kesimpulannya adalah semua pengeluaran itu harus terencana. Tidak boleh ada pengeluaran yang tidak terencana. Jadi teman-teman bisa mengatur keuangan teman-teman sendiri gitu. Nggak misalnya
nggak berencana beli HP karena ada uangnya, misalnya nih awal bulan kita misalnya lagi dapat uang banyak, tapi kan kita yang tadinya nggak merencanakan beli HP jadi beli HP, nggak merencanakan untuk pergi kemana jadi pergi kemana. Nah jadinya tuh uangnya tuh kepake gitu aja. Nah jadi tuh intinya kesimpulannya itu kita itu harus merencanakan semuanya di awal bulan sebelum menggunakan uang itu gitu. Aku dapat tips bagus ini itu dari Mas Arli Kurnia. Jadi beliau itu ada quote bagus begini. Jadi uang itu ibarat waktu. Kalau kita nggak bisa ngatur, jadi uang itu akan lewat begitu saja, akan berlalu begitu saja. Jadi buat teman-teman semua nih, misalnya ada yang beranggapan, ya pendapatan gue kan sedikit, maksudnya cuman segitu aja ngapain diatur-atur. Jadi teman-teman di sini aku mau kasih tahu, kalau misalnya kita nggak bisa memanage atau mengatur uang yang sedikit, kita pun nggak bisa mengatur atau memanage uang yang banyak gitu. Jadi semuanya itu berawal dari hal yang kecil dulu gitu. Ya udah, cukup sekian dulu video dari aku. Semoga tips tentang pengelolaan keuangan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman semua gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa di like video aku, komen juga di bawah, subscribe, dan tekan lonceng di pojok kanan bawah video aku, oke? Assalamualaikum, sampai jumpa di videoku selanjutnya, dadah. Nah, jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman semua kalau di video tadi itu aku pakai make up dari Jafra. Nah, ini jujur ini tuh bagus banget. Aku emang udah beberapa bulan ini pakai ini. Rekomendasi dari teman aku Mira. Ini aku pakai yang Cashmere Peony. Nah ini tuh warnanya kayak keping-pingan gitu. Sebenarnya sih dia ada banyak warnanya, shade warnanya itu. Cuman aku suka yang paling banyak dan best seller sih emang yang Cashmere Peony ini, dan pastinya aku pengen banget coba shade-shade warna lainnya. Jadi blush on Jafra ini selain dia bisa pakai untuk blush on sendiri, dia bisa buat dipakai untuk eyeshadow sama dipakai untuk lipstick gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh dia kayak cream blush ya, jadi bukan yang blush on yang kayak serbuk-serbuk gitu, bukan. Ini bentuknya krim, jadi teman-teman pasti gampang banget untuk mengaplikasikannya di kulit teman-teman gitu. Nah, oh ya, dan ada lagi satu produk yang aku suka banget. Ini Royal Jafra, dia tuh kayak tisu untuk menghapus makeup. Nah, di sini aku sukanya kenapa? Karena di sini tuh udah mengandung toner. Jadi kebayangkan kalau misalnya teman-teman pergi nih kemana, terus mau hapus makeup, kalau misalnya mau wudhu, mau sholat, makeupnya mau dihapus gitu, atau habis pergi ke kantor atau gimana, terus mau bersihin makeup itu nggak usah ribet-ribet pergi-pergi bawa toner, bawa pembersih, bawa kapas gitu, nggak usah. Itu kayak cuman pakai tisu basah doang. Itu tuh tisunya itu gede ya, lebar ya, terus dia itu permukaannya itu lembut, bertekstur tapi lembut. Nih aku mau kasih tahu ke kalian semua cara pengaplikasiannya. Jadi kalau teman-teman yang ke kantor dan nggak mau ribet-ribet bersihin muka, bisa banget untuk pakai
Jafra Royal Jelly ini. Jadi ini tisu basah tapi di dalamnya juga ada tonernya, jadi teman-teman bisa pakai ini untuk membersihkan make up teman-teman. Gitu deh, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat ya. Dadah.